Kalau kalian menyukai video-video pembelajaran di channel ini, silakan diberikan like, dan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar, jangan malu-malu. Dan yang terpenting, jangan lupa di subscribe. Ya, subscribe itu mudah, tinggal klik dan gratis. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, ini juga mirip kayak soal sebelumnya, diminta benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama, himpunan kosong adalah anggota dari himpunan kosong. Benar atau salah? Coba. Salah. Himpunan kosong itu kan elemennya nggak ada di situ. Kita udah sempat bahas, apapun katanya bagian dari himpunan kosong, ya, pernyataan ini jelas tidak berlaku. Ya, pernyataannya salah. Jadi apapun bagian dari himpunan kosong jelas adalah suatu pernyataan yang salah. Yang kedua, satu adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang isinya satu. Ya, ini himpunan. Sedangkan ini bukan suatu himpunan. Nah, ini juga salah. Yang benar itu nulisnya satu itu justru anggota dari himpunan ini. Itu yang benar. Ya kan? Kalau ini himpunan bagian dari ini, berarti artinya ini adalah suatu himpunan. Sedangkan ini bukan suatu himpunan. Ya, jadi pernyataan ini juga salah. Nah, yang ketiga, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan yang isinya adalah himpunan kosong. Oke, jadi kita coba bahas pernyataan ketiga. Ingat, ini adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah suatu himpunan kosong. Nah, ini adalah anggotanya. Nah, jadi otomatis kita bisa langsung jawab pertanyaan yang setelahnya malah nih. Ya, jadi himpunan kosong merupakan bagian dari suatu himpunan yang isinya himpunan kosong. Ya, jadi pernyataan yang 4 benar. Nah, kita udah sempat bahas bahwa suatu himpunan kosong pasti merupakan suatu himpunan bagian dari himpunan apapun. Ya, ini kan suatu himpunan. Ya, walaupun isinya adalah himpunan kosong. Jadi pernyataan yang ini juga adalah benar. Oke. Nah, mungkin biar lebih jelasnya, saya akan mencoba membuat suatu power set dari himpunan ini. Oke. Nah, sebelumnya saya mau coba membuat power set dari himpunan yang isinya katakanlah A doang. Gimana caranya? Himpunan isinya A doang, berarti kurang lebih himpunan yang bisa kita buat adalah himpunan kosong, lalu himpunan si A itu sendiri. Ya kan? Anggotanya cuma ada satu, berarti banyaknya himpunan bagian yang bisa dibuat adalah 2 pangkat 1, sesuai rumus yang kita udah pelajarin, ada 2. Nah, berarti ini juga harus ada 2, karena ini anggotanya nih. Berarti kurang lebih himpunan bagian yang bisa dibentuk adalah himpunan kosong dan himpunan itu sendiri, himpunan yang isinya himpunan kosong. Jadi udah kelihatan bahwa himpunan kosong ini merupakan bagian dari himpunan yang isinya himpunan kosong. Oke? Bisa kebayang? Yang terakhir, himpunan ini yang isinya satu doang merupakan himpunan bagian dari ini. Kita bisa lihat anggotanya itu apa aja sih? Anggotanya itu satu sama himpunan. Nah, ini adalah himpunan bagian dari ini kalau semua anggotanya masuk ke sini. Nah, ini anggotanya ada di sini kan? Berarti otomatis dia benar. Dia adalah himpunan bagian dari yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar penulisan ini? Nah, bagaimana dengan yang ini? Oke, kita lihat. Ini adalah power set dari A, dan tanda ini merupakan kardinalitasnya atau banyaknya elemen dari power set A. Dan rumusnya kita udah tahu adalah 2 pangkat banyaknya elemen di A atau kardinalitas A. Berarti ini adalah benar. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kalau kita lihat A itu kan suatu himpunan. Jadi kardinalitas power set A, rumusnya memang 2 pangkat banyaknya himpunan A. Banyaknya himpunan A. Jadi makanya yang ini benar, karena simbol ini menyatakan banyaknya himpunan A. Ya. Karena simbol ini adalah menyatakan banyaknya elemen atau anggota
anggota A. Dan ini kardinalitas A adalah suatu bilangan, ya. Jadi dia adalah suatu angka. Sedangkan A ini adalah suatu himpunan. Jadi dua pangkat himpunan jelas tidak ada artinya. Jadi penulisan yang ini adalah yang salah. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita disuruh buktikan lagi nih. Ya, jadi katanya X bagian dari himpunan A jika dan hanya jika himpunan yang isinya X ini adalah himpunan bagian dari A. Untuk X bagian dari universe. Ya, ini kalimatnya agak salah, jadi harusnya ada tanda. Untuk semua X bagian dari semesta. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Karena ini adalah implikasi dua arah, kita akan buktikan yang arah pertama dulu. Jadi kita akan buktikan X bagian dari A akan menjadi himpunan X ini yang himpunan bagian dari A. Jadi ini yang pertama kita lakuin. Nah, kita anggap X adalah bagian dari A. Jadi ya asumsi benar bahwa X bagian dari A. Nah, himpunan yang isinya X adalah himpunan bagian A apabila semua anggota pada himpunan ini, ya, anggota himpunan ini merupakan bagian dari A. Oke, anggota himpunan ini adalah anggotanya X doang, dan X katanya bagian dari A. Jadi semua anggota di sini bagian dari ini. Berarti benar. Kita udah membuktikan implikasi ke arah sini. Nah, lalu kita harus buktiin arah sebaliknya, karena ini biimplikasi. Berarti selanjutnya kita akan membuktikan himpunan yang isi X ini katanya himpunan bagian dari A. Maka X bagian dari A. Nah, sesuai definisinya, jika himpunan ini bagian dari himpunan A, berarti semua anggota di sini adalah anggota A. Oke? By definition-nya aja. Dari definisi himpunan bagian seperti itu kan. Jadi pertama kita anggap ini benar. Jadi saya asumsi bahwa himpunan yang X ini benar-benar merupakan himpunan bagian dari A. Artinya semua anggota di situ adalah bagian dari A. Dan anggotanya apa sih di sini? Anggotanya X doang kan? Berarti artinya semua anggotanya ini X doang, berarti X adalah bagian dari A. Jadi dari asumsi ini kita telah membuktikan bahwa X adalah bagian dari A. Bisa dipahamin teman-teman ya? Kurang lebih ini metode yang mirip sama kayak soal sebelumnya. Jadi saya hanya membuktikan secara langsung dan hanya menggunakan definisi yang sudah ada. Oke, soal berikutnya. Jabarkanlah himpunan ini. Oke, ini saya kasih nama aja, sebut saja ini A besar. Jadi artinya kita disuruh menjabarkan power set dari himpunan A. Nah, apa aja tuh? Ya kan, himpunan A ini berarti adalah suatu himpunan yang isinya adalah himpunan. Tolong bedain sama saya bikin himpunan yang ini nih. Ya, jadi kalau saya punya himpunan yang kayak gini, ini adalah dua himpunan yang beda. Ya, bisa dipahamin teman-teman. Walaupun sama-sama A sama B juga isinya, tapi beda. Bedanya kalau A ini adalah suatu himpunan yang isinya adalah suatu himpunan. Jadi anggotanya itu himpunan. Sedangkan anggotanya ini adalah huruf A, huruf B. Walaupun himpunan anggota ini anggotanya lagi di dalamnya adalah suatu huruf yang sama juga. Tapi mereka adalah himpunan yang beda. Bagaimana cara kita membuat power set dari ini? Pertama kita cek dulu kardinalitasnya. Ya kan? Kardinalitas dari A itu adalah 2. Ya, karena anggotanya cuma ada 2. Berarti kardinalitas dari power set A otomatis adalah 2 pangkat 2. Ada sebanyak 4.
Ya, jadi jumlah himpunan bagian yang bisa kita buat adalah 4. Jadi kalau nanti kita bikin nggak sampai 4, berarti ada yang salah. Oke? Nah, pertama adalah jelas bahwa himpunan kosong pasti merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Oke? Kedua, ya anggotanya adalah himpunan A ini kan. Berarti adalah himpunan yang isinya anggotanya tersebut. Oke, bisa kebayang teman-teman? Lalu berikutnya adalah himpunan yang isinya satu anggota tersebut lagi. Oke. Lalu yang terakhir adalah himpunan itu sendiri. Nah, oke, pas ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Bisa kebayang teman-teman di sini? Oke, kita coba bikin power set dari himpunan yang agak mirip. Ya, dari himpunan ini misalkan yang A sama B ini. A sama B. Nah, kita udah pernah berjumpa sama hal yang serupa. Himpunan bagiannya himpunan kosong. Lalu himpunan yang kita bisa buat dari satu anggota aja. Berarti ini. Lalu saya bisa masukin anggota yang kedua ke himpunan. Lalu udah nggak ada lagi ya. Lalu himpunan itu sendiri. Ke semua himpunan itu sendiri. Nah. Kebayang bedanya dua hal ini ya. Jadi power setnya pun juga jadi agak beda. Tapi konsepnya sama konsepnya. Konsepnya himpunan bagiannya himpunan kosong. Suatu himpunan yang isinya satu anggota dari A. Satu anggota, jadi saya ambil satu anggota. Nah, cuman anggotanya himpunan. Jadi makanya himpunan isinya himpunan lagi. Beda sama ini. Ya. Beda juga sama yang ini. Tuh. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak.